Oke, Kang Agus, silahkan. Ya, Terima kasih. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, this time we can meet again in our program, English program for leaders. Thank you for Mr. Gatot and our all of my friend who has joined in our meeting this time. Before we start our lessons, let's begin with basmalah and salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. And then we start our lessons to Mr. Gatot. The time is yours. Oke, kasih jempol dong teman-teman for the kind opener. Good. Thank you very much, Kang Agus ya, for opening the sessions ya, karena sudah membuka sesinya. Wait, kok saya jadi hilang? Nah, sebentar. I cannot see myself nih, saya nggak bisa melihat diri saya sendiri. Sebentar, saya ada di mana ini? Kalau di layar teman-teman terlihat, saya muncul. Terlihat ada Mr. Oke, Gatot ada. sebentar. Tapi kok sayanya menghilang di sini ya? Hmm, sebentar. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Thanks for your attendance and also nice opener ya from Kang Agus. Today is a very important day because it is English for School Leaders time ya for all of us. Ini waktunya kita buat eh, belajar bahasa Inggris as a school leader sebagai pemimpin di sekolah. Nah, saya langsung share screen aja ya. So, the context of the sessions, konteks dari sesi kita ini still on morning assembly ya, masih di what is morning assembly ya, apel pagi gitu, masih di apel pagi. Nah, kita hari ini akan fokus kepada satu hal yang esensial ya untuk apel pagi, karena untuk apel pagi ini for morning assembly, we need to sebentar. We need to focus or prepare the students to accept the informations. Kita harus fokus dan menyiapkan siswa untuk bisa menyimak ya sesi apel paginya dengan baik. So we need a simple command ya. Kita butuh komando untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi kita fokus kepada panduan efektif untuk menyampaikan perintah dan instruksi ya, agar peserta itu kondusif di acara apel pagi. Karena kalau tidak dikondisikan, ya perhaps the illustrations of how chaotic the situation, ya mungkin ilustrasi dari bagaimana chaosnya situasinya, mungkin seperti ini. Nah, dan dalam sesi apel pagi itu, perhaps ya, in my personal considerations, di konsiderasi personal saya, ada beberapa steps ya, there are few steps gitu. Ada beberapa steps yang perlu kita lewati ya, that we need to pass to make the students attend the morning assembly. Untuk buat siswa itu menghadiri tuh sesi morning assembly-nya seperti apa. Usually, biasanya
kita membuat students itu move out ya of the classroom, keluar dari ruangan kelas. Katakanlah keluar dari ruangan kelas deh, kita bilang seperti itu ya. Jadi memobilisasi siswa, we mobilize the students to go outside the classroom. And then when the students is already outside, ya perhaps you need to make them tidy gitu. Kita butuh bikin mereka itu rapih gitu sebelum mobilize to the field of morning assembly, sebelum datang ke lapangan ya untuk melakukan apel pagi. Jadi dikeluarkan dulu ke dalam kelas, kemudian pada saat kita memandu siswa, ya we guide the movement, kita memandu pergerakannya. Ketika itu menuju ke lapangan, ya yard, atau mungkin ke masjid, ya ke dalam masjid. Benar ya? Nah, kalimat yang umum biasanya let's go, walk in pair, stay in the line. Nah, nanti kita akan diskusi terkait hal itu ya. Nah, yang ketiga, we make the rows. Jadi, ketika sudah ada di lapangan atau sudah ada di masjid, ya, ini yang kalau di masjid yang nomor 4. Kalau ada di lapangan, kita butuh memastikan, we need to make sure that their formations, ya, formasi mereka itu terlihat neat, ya, neat itu rapih. Nah, ini contoh instructions-nya kurang lebih seperti ini. Perhaps on the real situations ya mungkin di situasi realsnya yang memandu siswa itu mungkin para mudabir ya, but still ya we as a school leaders tetap aja kita sebagai pemimpin sekolah nih, we need to recognize the instructions. Kita tetap butuh instruksi-instruksi tersebut untuk menjadi contoh ya. So we make a good example for the other stakeholders untuk stakeholder yang lain gitu. So that's why today's sessions is very important. Itu mengapa sesi kita hari ini menjadi sangat penting. Karena di level keempat nih ada ketika siswa itu muncul atau hadir di dalam masjid. Nah, kita butuh memastikan nih siswa di dalam masjid itu terkondisikan dengan baik. Nah, so let us start with the first instructions. Still, yang pertama adalah teman-teman, we are going to use the mask approach ya. Ini pendekatannya, teman-teman bisa mencampur bahasanya nanti saat berinteraksi. Or you can ask me for the answer. Perhaps you forget one or two vocabulary ya. You can directly make a questions to me or ask me what is blah 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 in English atau how to say blah 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 in English. Itu nanti kalau teman-teman waktunya praktek ya ada sedikit kebingungan, my suggestions is you use this level ya. Saran saya adalah teman-teman menggunakan bagian ini untuk bertanya. So you can get the answer directly. Jadi teman-teman tidak terbiasa untuk selalu mencampur-campur ya. Jadi lebih baik dapat inputnya. But if you still want to use a mixed language, that would be okay too. Kalau tetap mau pakai mixed language juga itu juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama ya. Di lapangan. Di lapangan ini konteksnya bisa room ya di dalam oke. Yang di lapangan ini adalah yang umum teman-teman. So this is the common instructions when you gather the students on the field or on the yard. Jadi kalau di lapangan kira-kira perintah-perintah yang akan dilaksanakan itu seperti ini. Nah, yang pertama, misalkan form two lines, ya, membuat dua baris. Jadi dua baris itu ya formatnya seperti ini ya. Gitu. Jadi kita selalu mengawali hal yang ingin kita sampaikan itu dengan statement attention, perhatian ya. Itu kalau bentuknya semi militer tuh, attention gitu. Itu kalau semi militer. Kalau misalkan eh, casual ya di aktivitas seharian keseharian, perhaps you just say, okay guys, okay Ikhwan, okay Ahwat, pay attention please gitu.
Atau pay attention please sambil raise the hand ya. Jadi supaya dapat perhatian. Pay attention. Atau guys, attention please. Oke. Now gitu. Sekarang form two lines. Bikin dua baris ya. Form two lines. Or form two column. Atau bikin dua banjar. Nah, ini tergantung kita mau bikin baris atau banjar. Banjar itu kolom, baris itu line ya. Kalau lebih dari satu berarti lines ya pakai S. Kalau satu aja misalkan make single lines atau make one line. Nah, itu bisa digunakan. Yang kedua, takes two steps forward. Jadi ambil dua langkah ke depan. Misalkan barisan mereka nih kurang rapih ya. Atau kita juga bisa langsung bilang two step forward. Ya, two step forwards. Atau kita juga bisa bilang siapa saja ya atau bagian mana saja yang harus maju dua langkah ke depan. For example, grade 8, please two step forwards. Kelas 8, tolong dua langkah ke depan. Only for grade 7. You need to move two steps forward. Gitu. Hanya untuk kelas 7, dua langkah ke depan. Nah, itu forward. Kalau ke belakang apa bahasa Inggrisnya? Backward. Backward, that's right. Ya, for example, only grade 7. Move two steps backward. Oke, ya. Nah, selanjutnya nih, ketika kita pengen mereka istirahat di tempat, ya, kita bilangnya at ease. Kalau dalam satu hembusan itu at ease gitu ya. Jadi bukan at ease tapi at ease. Itu istirahat di tempat. Atau kalau minta mereka duduk ya please sit down gitu. Nah, ini ada instruksi yang lain. Oke, dari instruksi ini eh, saya buka untuk pertanyaan sebelum saya lanjutkan nih ke penjelasan yang lain. Silakan. Tiga, dua, satu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada right face. Right face ini berarti menghadap ke kanan. Ya. Kalau menghadap ke kiri, left face. Kalau misalkan berbalik badan, about face. Itu berbalik badan ya 180 derajat ya. About about face. Kayak gitu. Nah, kalau kita pengen mereka lencang kanan, right dress. Untuk yang semi militer. Kalau misalkan situasinya casual, kita bisa bilang please. Oke, please right dress. Lencang kanan. Kalau setengah lencang kanan ya half right dress ya, gitu. Nah, yang terakhir nih align to the right. Jadi align to the right ini luruskan ya, luruskan ke kanan. Kalau mau diluruskan ke kiri ya align to the left. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan sebelum teman-teman praktek? Tidak ada? Oke, nah kalau tidak ada, sekarang masing-masing tentukan konteksnya ya. Define the context. Apa konteksnya? Konteksnya eh, boleh sama, boleh berbeda ya. Nanti tinggal disampaikan aja. Misalkan konteksnya from classroom to the mosque ya. From mosque to the class itu bolak-balik juga boleh ya. From mosque to the classroom juga boleh. Atau dari classroom ke lapangan sekolah. Boleh ya. Nah, tinggal nanti disampaikan saja diumumkan. Guys, attention please. We need to move from classroom to the mosque. But before we move, I need you to steady. I need you to make steady formations. Saya butuh teman-teman itu bikin formasi yang bagus gitu, formasi yang kokoh. Nah, asumsinya misalkan, oke, everyone make how many columns gitu ya, bikin berapa kolom gitu misalkan. Nah, itu silahkan.
Gunakan semua instruksi yang ada di sini sesuai konteksnya. Kalau sudah ready, misalkan, oke guys, ready, go gitu. Kita pergi gitu ya. Silakan. I give you 1 minute to prepare. Saya kasih waktu 1 menit untuk persiapan ya. Silakan. Oke, 1 minute sudah selesai ya. Silakan. Siapa yang mau lebih dulu? Mau Teh Riana dulu boleh. Teh Riana mau coba dulu? Ustadz Agus paling siap, Kak. Oke. Silakan, Kang Agus. I'm Please. belum ready, Mister. Apaan tadi ada yang telepon sebentar. Oke. Oke, sorry. Siapa yang volunteer sudah ready? Kang Suryana, are you ready? Oke, Oke, please do ya. Silakan. baik. Bismillah. Mulai. Uh, Students, attention please. Hmm, I'm sorry. So we need go to what? dari mana? To yeah, schoolyard. Yeah, schoolyard. Hmm, oke. So attention please, student. Please, please, please form to line. To line. Oke. So I'm sorry. I'm sorry. Please right face. Right face. Hmm, So like about face, hmm, about face and right dress. oke. Ready? Go. Oke, nice ya. Oke, thank you Kang Suryana. I'm sorry. Oh, no, 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 no. That's a very forbidden word in my class ya, saying sorry. Jadi jangan, jadi kita ganti. Kita ganti sorry-nya itu dengan thank you. Ya. Itu lebih Okay. positif ya, lebih positif. Saya akhir-akhir Okay. ini banyak belajar soal uh, word preference ya, memilih kata because every word preference creates meanings gitu. Every word creates meanings. Setiap kata itu menghasilkan makna. Every meanings creates feelings. Setiap makna itu membuat rasa gitu. Every feelings creates action. Atau every feelings accompany the action. Jadi setiap rasa itu menemani aksi gitu. Jadi aksi kita itu pasti akan ditemani oleh rasa yang kita ciptakan dari makna yang kita ciptakan juga dari kata. Nah, so be careful to pick word preference ya. Dan yang forbidden di kelas saya adalah I am sorry. Kita ganti I am sorry dengan
thank you, ya, dengan terima kasih, gitu. Jadi ini Thank bisa kita latih. you. Nice. Fighting. Yes, good. Tuh kan enak ya feelingnya tuh thank you memberikan penghargaan. Tapi kalau misalkan oh I'm so sorry, nah kita memberikan penghargaan buat orang lain tapi merendahkan diri sendiri. Ya, padahal kan sudah memberikan effort ya. So again ya thank you Kang Suryana. Next silahkan. Kang Agus sudah ready? Ya, bisa. Sok spontan aja nanti ada feedbacknya setelah ini ya. Siap. Kita Ya. mulai. Mm-mm. Attention please to our beloved student. Inshallah in 5 minutes, Zuhur prayer will be called. So you must gather in the field. We will go to the mosque together. Please make 2 lines Mhm. and then right face. And let's start with basmalah and we go to the mosque together. Bismillahirrahmanirrahim. Maju jalan. Oke. Thank you, Ya, Ustaz. siap. Oke, nice Kang Agus. Continue. Lanjutkan, silakan. Saya akan coba, Mister. Mm-mm. Please Bismillah. do. Oke, guys. Cek, cek. Suaranya jelas, Mister. Ya, 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 suaranya jelas. Oke, guys. Attention for our student. We are Mhm. going to live in a room. Ya. We will go from the classroom to the mosque for membaca Quran. Hmm. And thank you, guys. Come on. Oke. Nice. Terima kasih Kang Ikta ya. Baik, silakan. Continue. Tinggal Teh Riana ya, silakan di-unmute dulu Teh Riana. Okay, thank you. Mhm. Uh, Pay attention, please, for all the students. In the next 3 minutes, all of the students should be stand up in front of the class because Mhm. the teacher will check your uniform and also your nails. Okay, make just one line. Mhm. The student who have not complete uniform should have indifferent line. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Teh Riana. Saya kasih. Ini saya Oh, Kang Deden belum. Silahkan, Kang Deden. maaf off cam, sorry. Silakan, Kang. Attention, before the ceremony begins, all students must tidy up their uniforms. Hmm. Please turn right side up. Oke. Mhm. Enough. That's it? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kang Deden. Nah, Welcome. ya. Jadi feedbacknya ya, thanks for your best effort. Terima kasih atas effort terbaiknya teman-teman ya. Jadi eh ya hal pertama biasakan untuk kalau kita salah instruksi kita ganti ya. Misal nih kita salah instruksi nih di depan siswa, kita ganti I'm sorry-nya dengan kalimat yang lebih positif. Oke, I mean apa? Maksud saya apa? Gitu ya. Jadi jangan, oh, oops, I'm sorry gitu. Nah, jangan gitu ya. Itu nanti menurunkan level influence-nya, menurunkan level pengaruhnya.
ya kepada siswa. Jadi kalau salah instruksi kita bilangnya oke. Maksud saya misalkan right face dibandingkan bilang oh I'm sorry not right face, left face. Nah, jangan bilang I'm sorry tapi right face. Oke, I mean left face gitu ya. Itu yang kita biasakan. Terus yang kedua, ketika kita ingin semua students itu bergerak, jadi kita nggak bilang I need all students to titik-titik ya. Tetapi kita bilangnya I need all of you to kemana gitu. Karena kan kita berbicaranya di depan siswa. Jadi siswanya itu ya kita sebut kamu ya. I need all of you to move from this mosque to the schoolyard. So I need all of you to stand up ya. You pakainya you ya, bukan students. Kecuali kita beri instruksi kepada guru-guru supaya siswa melakukan apa gitu. Nah, itu baru berbeda. So dear teachers, I need all students to move from the mosque to the yard. Nah, itu teman-teman guru, saya pengen siswa-siswa, nah itu baru kita bilangnya students. Oke, nah yang ketiga adalah eh, give compliment atau berikan pujian ya. Jadi misalkan, oke, right face. Ya, thank you. Now, apa gitu. And then, apa? Nah, itu apa sequencingnya. Jadi ada kalimat sequencing juga ya. Kalimat sequencing tuh kayak pertama misalkan. Oke, first noun. Kemudian, ya kemudian teh and then gitu ya. Ganti lagi setelahnya misalkan ada instruksi ketiga, now apa? Kalau misalkan ada kebiasaan 3 langkah ya. Tapi kalau ada langkah lain misalkan after this apa? Atau ini juga bisa right now. Ya, gitu ya. Biar tidak berulang. Karena sequencing itu kalau misalkan berulang agak mengganggu ya. Misalkan, oke, text to step forward. Oke, at ease. Oke lagi. Nah, itu agak mengganggu tuh sequencingnya ya. Tapi kalau misalkan instruksinya, oke, first take 2 step forward. Ya, thank you. And then move to the back. 2 steps only. Good. Now, apa? Kayak gitu ya. Perintahnya seperti itu. Right. Now, before I continue to the next step, sebelum saya lanjutkan ke step selanjutnya nih, yang step kedua, I'm open for question. Saya buka untuk pertanyaan. Silahkan. I have a question, Mister. Please, Kang Agus, what is it? Bagaimana atau gimana ya penempatan kita kalau menghayukan, kan ada beberapa instruksi ya. Let's go, kemudian hurry up, and then come on. Itu kalau secara penggunaannya bagaimana, Mister, pembedanya? Oh, oke. Thank you. That's a good question, Kang Agus. Ya, itu replaceable ya. Bisa saling menggantikan. Tinggal emphasize-nya aja paling ya. Emphasize itu dari intonasinya. Misalkan, oke, hurry up, hurry up. Atau misalkan sedikit intonasi agak marah gitu ya. Kalau misalkan itu urgent banget gitu. Andi, hurry up, come on. Gitu. Paling dari situnya aja. Yang berbeda itu konteks situasinya. Apakah santai? Ya kalau santai ya yuk, yuk, hurry up, gitu. Atau spesifik ya, mulai ada sedikit kasih penekanan lebih gitu untuk siswa yang lumayan lelet gitu misalkan ya. Gitu. Tapi itu replaceable, bisa saling menggantikan. Nggak ada stratanya gitu, nggak ada mana yang lebih bagus dan seterusnya. Thank you for the questions.
Is that Thank you. answer the questions? Cukup menjawab? Yes, thank you, sir. Okay, you're very welcome. Yang lain? 3, 2, 1. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua ya. Nah, yang bagian kedua ini, kalau kita lihat yang bagian pertama nih sebetulnya ketika ada di lapangan ya, atau bagian yang umum. The part that we usually give ya for most of the time. Nah, biasanya instruksi-instruksi ini ada dimanapun ya. Jadi mau di persiapan yang before ya, during atau after. Jadi ini kan tadi kita cerita persiapan ini ya. Nah, yang baru saja kita pelajari itu umumnya hadir di step yang pertama, pada saat movement juga bisa disampaikan ya. Kemudian di lapangan apalagi, dan yang terakhir juga ketika ada di dalam ruangan. Jadi itu yang generally speaking ya, berbicara hal yang general. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih spesifik, yakni menyiapkan students di titik A. Karena asumsinya ada titik A ya, kemudian menuju titik B. Nah, sekarang ini preparing students masih ada di titik A studentsnya, belum pindah ke titik B. Instruksinya masih sama ya, attention. Jadi kita kasih instruksi, misalkan kita butuh teman-teman ya, dear students atau all students atau okay all of you gather outside. Atau siswanya masih di bawah, kita bawa toa, ya, maksudnya siswanya masih di dalam kelas. The students still inside the class, we bring the microphone ya outside the class. Nah, kita bikin pengumuman. All students gather here. Here itu ya bisa kita menunjuk di depan kita atau please gather in front of me. Atau berkumpul di depan saya, ya. Nah, kemudian ketika berkumpul bisa jadi kan ada varian-varian tuh, ya. Varian tuh misalkan kelas 8 in the center atau kelas 8A ya, classroom 8A please on my side, on my left atau on my right gitu. Atau in the center, grade 8 please in the center. Switch the place ya, pindahkan tempatnya. Nah, misalkan ini memindahkan kelas 7, grade 7 please on my left. Setiap kali selesai memberikan instruksi, nanti kan teman-teman praktek ya. Ucapkan thank you. Grade 7, please move on the left. Oke, hurry up. Ya, thank you. Atau kasih pujian, misalkan nice. Nah, ini juga sama nih, make straight lines. Bikin garis yang lurus. Atau please make 2 column. Tolong bikin 2 kolom sebelum kita lakukan pergerakan. Ya, kalau sudah ready, berarti go. Ya. Oke, silakan. Again ya. Mention to all of the students the context. Sebutkan konteksnya ya untuk semua siswa. We need to move from the mosque to the classroom. We need to move from the yard to the classroom atau classroom to the yard. Silakan sampaikan konteksnya. Dan bayangkan situasinya kita lagi merapihkan students. Kalau teman-teman ada instruksi lain misalkan kepada students ya, when you have specific instructions for particular students untuk siswa yang khusus misalkan, Anton, be quiet. Ya misalkan, Anton, be quiet please, follow my order. Oke, stay in the line, tetap di barisannya gitu. Itu boleh, silahkan. Saya kembali berikan waktu 1 menit ya untuk mempersiapkan. Silakan 1 menit. Bayangkan situasinya, mengumpulkan siswa dari mana mau ke mana. Please do. Don't forget to give compliment. Nah, ini saya kasih catatan di sini ya. Give compliment. Atau gini aja deh.
thank you. Kemudian nice. Kemudian great, ya. Excellent. Nah, ini semua perintah-perintah nih ya. Bukan perintah, maksud saya pujian. Silakan saja dikombinasikan. Satu perintah misalkan pakai tutup dengan thanks, satu perintah tutup dengan nice, atau kombinasi misalkan nice, thank you, great, thank you, excellent, great. Nah, itu boleh ya, silakan. Dicampur-campur perintahnya. Lima puluh detik lagi. 30 detik lagi. When you're ready, you can say merdeka. Kalau sudah siap, silakan. Saya merdeka, Mr. G. If you want to add your own instructions, that would be fine too ya. Sambil membayangkan situasinya. Kalau mau ada instruksi yang ditambahkan juga boleh. This is only for the basic. Ini hanya untuk yang basicnya aja. Dan bisa diganti-ganti ya. Kalau saya bilang ini yang grade 8 ya, berarti bisa diganti dengan classroom apa? 8C, 8A, classroom eh, Usman bin Affan misalkan ya. Usman bin Affan classroom in the center. Umar bin Khattab on the right, on the left misalkan gitu ya. Oke,
Kang Ikta, are you ready? Oke, Mister. Saya akan Siap, coba. silakan. Mm-mm. Saya baca kalau apa, Mister? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Awali dengan itu ya. Attention. Oke. Attention for all student gather here. Gather here. Oke. Mm-mm. For all student makes two column. Okay, Mm-mm. nice. For classroom 7 and 8 on the left. Okay, guys, come on. Go, go, go. And for classroom 9, gather here. Mm-mm. Thank you. Thank you. Terima kasih Kang Ikta for trying ya. Nice. Boleh Kang Ikta, you may point out someone. Boleh tunjuk seseorang. Ustaz Agus. Ustadz Agus silahkan. Thank you, Mr. Rikta. Okay, I will start. Attention, please. Okay, I repeat. Attention, please. All of students, grade 7 and 11, please gather here. For grade 7, on the left, me, and the grade 11, and the right, me. Please make two columns, and please make straight lines. Nice. Okay, thank you. After I count until 3, we will go to the library together. 1, 2, 3, Bismillah. Let's go. Oke, nice ya. Terima kasih. Next, silahkan tunjuk. Next person, Kang Agus. To the Mr. Deden. Silahkan, Kang Deden. Mr. Deden? So, Miss Riana, Miss Riana. Oke, boleh. Kang Yana, silahkan. Okay, thank you. Attention, the students. I need all of you to move into the field for joining flag ceremony this morning. Mhm. You should make 3 formations. Starting from grade 1, in the right side or in front of me. Then in the center is grade 2. In the final is, the last is grade 3 in the left side of me. Oh, that's great. You already make the formation not more than 5 minutes. That's good. Thank you very much. Thank you very much, Teh Riana, ya for nice instructions ya. Oke. Siapa yang belum? Kang Deden belum. Pak Suryana. Suryana belum. Silahkan. Silahkan, Kang Suryana. Okay, thank you. Mr. Gatot, Hmm? I'm sorry because now I'm going to airport jemput Oh, oke. Pak Gatot dan Bang Jaka. Siap, siap. Oke. Jadi saya permisi sekarang dan Ustadz Agus juga sama. Oh iya. Oke, mangga, mangga. Silahkan. Take care ya. Thank you. Be Assalamualaikum. careful Thank you. on your way. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Take Waalaikumsalam. care. Tuh. Maaf ya Pak Suryana dipotong. Okay, Silahkan. nothing. Mm-mm. Babe. Bismillah. Attention, please. Please, all students, grade junior school and elementary school, gather here. Mm-mm. Make 2 column. So, grade junior school Mhm.
in the center. Nice. So grade one elementary school on the left. On the left. Thanks. So grade 2 elementary school on the right. Great. So please. Nah, I mean, please all students. Apa? apa bahasa Indonesianya? Tetap di sini. Oke. Tetap di sini. In here. Oke. Still ya. Still here. Mm-mm. Thank you. You are very welcome, Kang Suryana. Oke. Siapa lagi yang belum? Finish. Finish ya. For all of us. Oke. Sekarang this is time for feedback ya. Ya, baik. Nah, yang pertama ya. The first one is pronouncing here. Melafalkan di sini. Di sini dilafalkan itu he, here. Ini ya. Silahkan. Masing-masing bikin kalimat yang ada tulisannya here. Jadi kayak here kalau bahasa Sunda kan liar gitu ya. Nah, ini tuh here. Here. Liar. Nah, itu sama tuh ya. Jadi please stand here. Ya, itu contohnya. Bikin frasa kalimat aja. Kayak saya ya tadi please stand here atau please still here. Nah, itu contoh, silakan. Oke, silakan Kang Suryana dicoba. Here, I'm still here, principal. I am I am still still principal here, principal here. here. Uh-uh. Jadi saya I'm masih Mm-mm. repeat. Ya. I am principal here. Oke, nah good gitu. I'm principals here ya. Saya kepala sekolah di sini. I am the principal here. Itu lengkapnya gitu ya. Silakan yang lain. Kak Ikta, boleh. Naon we kalimatnya anu aya here na yang ada here-nya. I am student here. Nice, good. Gitu ya. I am student here gitu. Jadi bukan here gitu. Nah, bukan gitu ya. Tapi here, iya gitu ya. Di dia gitu. Ear. Silakan Teh Riana boleh. Here is your books. Here is your box. Good. Nice. Oke, jadi kita cuma bertiga aja nih ya. Oke, so we are only there are only three of us here gitu ya. Hanya ada 3 orang di sini ya.
Oke, itu dari kata here. Nah, tadi ada kalimat on the right me. Nah, saya tahu sih maksudnya ada di sebelah kanan saya gitu. Ya, for classroom 8, please stand on the right me. Nah, tapi ini itu belum tepat ya, on the right me. Yang tepat adalah apa yang tepat? Any advice? Yang tepat adalah on my left gitu atau on my right. Classroom 8, please stand on my left. Please sit down on my right. Please sit down on my left. Please stand up on my right. Make two columns on my right. Nah, bikin dua kolom, dua dua kolom tuh dua banjar ya. Make two column on my left di sebelah kiri saya gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan pakai yang on the right me lagi ya. Jadi pakainya on my left. Nah, karena ini tidak tepat. Terus, oke. Gimana kalau kita mau bilang, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Ah, nggak apa-apa gitu ya. Ah, tidak apa-apa. Nah, itu statementnya gimana? Ada yang bisa kasih contoh? It's okay. It's okay, good ya. Ah, tenang naon gitu. Ah, tenang naon pisan ya mah gitu ya. It's okay. Ada lagi selain it's okay? No problem. No problem. Good. Selain itu, ah, no problem. Silakan. No what? No, what? Klasik banget itu ya. Ah, it's okay. Abdi mah no what gitu. Saya mah tidak apa-apa ya. Never mind ya. Pokoknya mah, nah ini kalau mau dikombinasi juga bagus ya. Ah, it's okay, no problem. Ah, it's okay, never mind. Never mind, it's okay gitu. Nah, ondenya. Nah, ada lagi nih bonus dari saya kalau mau dicatat ya. Don't bother, don't bother. Ya, mau pakai salah satunya boleh, mau pakai kombinasi boleh ya. Kalau mau terdengar luas itu silahkan dikombinasikan. It's okay, no problem. I can do that. Ya, it's okay, no problem. Ya, banyak ya hal-hal terkait itu. Kalau dipelajari ya, ada sih lebih dari 5 sebetulnya, tapi ya it's okay. Ini aja udah keren kok, pakai 2 atau 3 kombinasi ini udah keren ya. It's okay, never mind. It's okay, no problem. Yang keempat ya, yang keempat nih pronouncing. Jadi membedakan antara great versus ini ya. Nah ini tuh beda banget ini. Kalau yang pertama bilangnya great, great gitu bilangnya great, great. Yang pertama. Kalau yang selanjutnya, yang ini kita bilangnya great. Agak diayun ya. Jadi dua-duanya ini long vowel ya. Long vowel tuh em, vowel itu suku kata, huruf vokal ya, suara vokal. Nah, suara vokal itu kalau
di bahasa Inggris misalkan ada dua huruf vokal, itu biasanya diayun. Kalau bahasa Arab mah ada madnya ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada gitu. Nah, ini juga sama. Great. So it's not great, tapi great. Gitu. Ini juga sama, ya bukan great tapi great gitu. Eat, ya. Oke, silakan bikin kalimat singkat misalkan you are great. I want to greet the guest. Saya mau menyambut tamunya, ya. I have a meet and greet session. Saya punya sesi meet and greet. Nah, itu pakai ini. Jadi great itu artinya, kalau great artinya apa? Hebat ya, atau hebat, besar, agung, ageng gitu ya. Orang yang agung gitu, orang besar kan kalau kita bilang. Kalau greet itu menyambut, menemui. Itu artinya. Nah, beda banget. Jadi jangan sampai tertukar. Dan ini umum tertukar ya. It is common to misplaced, tertukar tempatnya. Oke, ada yang mau mencoba? Silakan dari Teh Riana dulu. Satu kalimat yang ada grade-nya, kemudian yang ada greet-nya. Okay, first, Mhm. that's great. You finish your task on time. Yang kedua, We should greet uh, the students nicely. oke, nice ya. We should greet the students nicely. Oke, good. Kang Ikta, silahkan. Okay, guys, you are great. Nice. Eh, Terus? lagi, I want to greet my wife. Oke, nice. Aduh, ya mama nih kangen. Bisa LDR juga nah Kang Iktanya. Atau di bawah istrinya. Atau lagi kangen rumah nih ya. Oke, oke. That's all for the feedback ya, for this part. Itu seluruh feedback dari bagian ini. I'm open for questions, please, before I continue. Saya buka untuk pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silahkan. Is there any? Apakah ada? 3, 2, 1. Alhamdulillah ya. Jadi ini hal-hal yang bisa diterapkan ya. Next, oh ini ada apa nih di kolom chat? Oke, silahkan Kang Suryana, please come back fastly ya. Siap. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah bicara dua part ya. We've been talk about two parts. The first one is preparing the students. Ya, both is actually preparing the students ya. Nah, sekarang mobilizing. Jadi mobilizing itu ya pada saat pergerakan. Kita kasih komando, we give command ya to our students. Are you ready? Go gitu. Nah, komando awalnya ya, oke guys, follow my lead. Oke, Ikhwan, follow my lead. Oke, Ahwat, follow my lead ya. Atau follow me juga boleh ya. Tapi kalau follow me berarti fokus ke dirinya, ikuti saya. Kalau my lead nggak harus mengikuti saya, tapi yang diikuti adalah perintahnya. Posisi kita bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di belakang ya. Follow my lead. Tapi kalau follow me berarti kita yang jalan terlebih dahulu. Ready? Go. Atau walk ya. Walk in pairs. Jalan berpasangan walk in pairs itu. Keep the line. Jaga formasinya, jaga barisnya. Kalau kita mau tambahkan formations di sini juga boleh juga ya. Keep the formation. Jaga formasinya.
Nah, ini ya, maintain your formations. Move calmly, bergerak perlahan. Nah, sekarang untuk prakteknya, bayangkan teman-teman sedang mendampingi, mengawali dan mendampingi pergerakan siswa menuju masjid atau menuju lapangan utama ya. Terus bayangkan ada siswa-siswa yang mungkin dorong-dorongan ya, atau lagi main atau berjalan santai di luar baris gitu ya. Nah, itu silahkan ya. Mau menambahkan nama orang juga boleh ya, yang kita kenal misalkan ada di sekolah gitu as an example. I give you 1 minute to prepare. Jadi kasih konteks ya. Oke, now we move to the mosque. Follow my lead misalkan. Oke, now we move to the classroom. Follow my lead. Kita seragamkan aja dulu ya statementnya. Baik, silakan. 1 minute to prepare. 1 menit untuk persiapkan. Oke, 10 more. 10 detik lagi. Oke, silakan. There is only 3 of us ya as participants and teacher. Silakan antara dua, Teh Riana, Kang Ikta, please do. Teh Riana dulu boleh, silakan. Okay. Come on, students. We should move to the mosque for the Zuhur praying. You follow my lead, please. You should walk in pair and move calmly. And then? Thank you. Kapan lagi? Coba bayangkan misalkan Teh Riana ngelihat ada satu siswa misalkan. Anita, keep the line please. Thank you gitu kayak gitu ya. Jadi bayangkan posisinya Teh Riana ini lagi mendampingi mobilisasi gitu. Silakan. Diulang, Ustaz. Yang belum dicoba aja silakan. Okay, come on, students. We should move to the mosque for Zuhur praying. Okay, follow my lead. Everyone should walk in pair and move calmly. Hey, Anissa, can you keep in the formation, please? Thank you. Oke, nice, thank you. Oke, nah, next silakan Kang Ikta. Oke, Mister. Saya baca lagi, Mister. I Ya, didn't. silakan. It's okay. Okay, guys, for all ikhwan, to all ikhwan, we will going to the mosque. And attention,
For to all ikhwan, walk in pairs. And please keep the line. Oke. Thank you, guys. Ya, oke. Oke, nah, yang Kang Ikta sampaikan itu adalah the whole instructions before the movement, ya, before the mobilizations, gitu ya. Nah, pada saat mobilizing, pasti kan Kang Ikta misalkan ada yang berhenti di tempat, misalkan, ya Udin, please walk, gitu ya, atau tolong jalan, gitu. Kan itu pasti ada yang begitu ya. Atau Udin, Agus, and Ikhwan, please walk in pairs. Ya, karena dia jalannya bertiga kan, 3 orang tuh. Jadi kalau walk in pairs berarti jalannya berdua gitu. Nah itu yang nanti akan teman-teman sampaikan pada saat mobilisasinya berlangsung. Thank you for the performance ya. Nah sekarang feedback nih teman-teman sebelum kita lanjutkan. Yang pertama adalah the first one is oke, nah untuk Teh Riana nih, kalau misalkan memberikan instruksi di konteks ini, no need to say can you. Ya, jadi nggak perlu bilang can you itu nggak boleh malah kan kita eh, mereka kan lagi bergerak, fokusnya lagi banyak. Jadi kita yang membantu mereka fokus itu tanpa bisa nggak kamu begini gitu. Ya itu kan nanti jadi pilihan gitu. Atau instructions-nya tuh kurang power gitu. Jadi langsung aja kita pengennya kayak gimana. Jadi Anita, please keep in the line. Ya, tolong. Itu udah lembut banget itu pakai please ya. Tapi nggak perlu dikasih can you, Anita, can you please keep in the line gitu. Nah, itu terlalu soft ya, kurang power. Untuk konteks ini nih, saya bilangnya khusus untuk konteks ini ya. Tapi kalau untuk di dalam kelas mungkin berbeda ya. Tapi kalau mobilisasi karena when you mobilize people, ketika kita memobilisasi orang, the distractions is countless gitu. Distraksinya itu tidak terhitung. Jadi kita nggak perlu courtesy, nggak perlu ada sopan santun. We help the mob ya to keep their formations nicely supaya formasinya tuh tetap bagus. Jadi nggak perlu pakai can you, apalagi ditambah can you please gitu. Langsung aja. Anita, keep in the formations now. Justru itu malah lebih membantu ya. Jadi tanpa please, tanpa can you untuk konteks yang ini. Tapi kalau untuk konteks parents misalkan ya kita membantu parents to mobilize gitu. Nah, itu mungkin bisa digunakan ya. Atau di dalam kelas misalkan ya itu nggak perlu menunjukkan power yang tinggi. Tapi kalau saat mobilisasi orang itu powernya harus tinggi. Nah, yang kedua adalah ada kalimat ini nih dari Kang Ikta ya. For to all ikhwan. Nah, ini pilihan saja, Kang. Ya, tidak boleh dipakai dua-duanya. Jadi kalau misalkan mau to all ikhwan, boleh, ya. Atau for all ikhwan, boleh, ya. Tetapi pilih salah satu saja. To all ikhwan, for all ikhwan, for all of you, for all students. Ya, bukan for to all students. Nah, itu unnecessary, ya. Nggak seperti itu. Jadi pilih aja salah satunya. That's for the feedback. Thank you. Now we move to step 4. Tadi step 3 ya. Sekarang bayangkan students-nya itu sudah akan atau telah ya akan masuk ke ruangan atau telah masuk ke ruangan. Nah, ruangan apa? Kalau di sini saya spesifik the mosque ya. Masjid gitu. Atau aula misalkan ya, aula yang biasa kita pakai untuk sholat. Jadi pada saat masuk kita bisa bilang please enter quietly atau enter quietly atau be quiet juga bisa ya. Atau walk slowly, guys, please walk slowly ya, walk slowly. Atau guys, respect the mosque, hormati
masjidnya, ya. Mosque juga ini bisa diganti pakai place, karena tidak hanya masjid saja ya, untuk membuat orang tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu berisik gitu. Kalau ziarah misalkan ya, kita misalkan ziarah ke makam wali bawa students, kan tidak di masjid tuh, kita bisa bilang "Shh, shh, shh, respect the place, please," gitu. Please respect the place. Ya. Tah anak-anak misalkan duduknya macem-macem, aya nu ngaguling, aya nu nongkrong, aya nu macem-macem ya, menjulurkan kaki ya, kita bisa bilang "Shh, guys, sit properly," atau tunjuk namanya, Budi, please sit properly. Nah, kalau ada yang ngabala ya, please keep the area clean sebelum masuk misalkan. Eh, all of you, please keep the area clean and show good manners, dan tunjukkan perilaku yang baik gitu. Oke, nah ini step terakhir ya, step terakhir dari 4 tahapan. Ada step lanjutannya tapi itu include lah dengan meeting yang kemarin. Nah, sekarang slide presentasi ini kan sudah dibagikan ya di grup ya. Now, you can combine the instructions, kombinasikan instruksinya. Setidaknya ada 3 tahap ya. Before, pada saat persiapan, kemudian during, misalkan pada saat mobilisasi tadi ya, dan yang terakhir adalah eh, di tempat ya, ketika sudah ada di dalam masjid. Nah, kita sepakati saja ini tempatnya di dalam masjid ya. Nah, silahkan tuh, itu tugas terakhirnya tuh, silahkan kombinasikan 3 instruksi tersebut. Jadi memobilisasi siswa, kemudian sebelum memobilisasi siswa, dan pada saat siswa sudah ada di tempat. Nah, silahkan. Mau sambil nyonteknya itu melihat handphone ya, boleh ya. Mau dicatat ulang terlebih dahulu juga boleh. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Silakan. Cukup lah ya untuk 2 performer. Silakan, saya beri waktu 2 menit ya to prepare. When you are ready, you can say merdeka ya. Kalau sudah siap, boleh bilang merdeka, silahkan.
Oke, back again Kang Suryana. Nanti ngikutin yang lain aja kalau sempet ya. Kalau soalnya waktunya sebentar lagi. Boleh, silakan. Kang Ikta dulu, silakan. Wait 1 minute, Mister. Oke. Ya, oke deh. Teriana, sudah ready? I will try. Oke, iyalah. No, no one's perfect ya, nggak akan ada yang sempurna. Silakan, Teh Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kepada semua santri yang sudah selesai KPM untuk segera semuanya persiapan sholat dulu berjamaah di masjid. Ayo silakan segera semuanya persiapan kosongkan asramanya dan bertugas menuju ke masjid. Nah, itu kayak gitu ya, mirip-mirip. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Mirip tuh instruksinya kayak gitu, Teh. Heeh. Attention, the students. Everybody should go out from the class and prepare to go to the mosque for the praying. Mm-mm. You should make a formation of 2 columns, Ikhwan and Akhwat. The formation should follow me. During the movement, there is no voice and everybody should be in the formation. While entering the mosque, you should respect the mosque and keep the mosque in clean. And okay, thank you, enough. Thank you. Baik, next. Kang Ikta, do your best. Okay, Mister. Silakan. Attention, please, student. We will go from the classroom to the mosque. Mm-mm. And for all students, makes 2 column. Okay, nice. You all great. And all students walk in pairs and please keep the lines. Okay. To all students, keep the area and respect the mosque. Okay, nice. All students, you all great. Sudah? Okay, Mister. Dan ya? Enough. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, langsung feedback ya, karena waktunya sudah mendekati sesi nih ya. Baik, feedbacknya adalah number one is when you say bentar. Oh, sebentar. Jadi ini karena kita sampaikan berulang ya. Itu dibacanya ya Teh Riana ini saja mosque. Gitu. Cara bacanya gini. Jadi tidak dibaca mosque tetapi mosque. When you enter the mosque, itu nomor satu. Nah, sebetulnya mosque is an English word for masjid. Ya, so the real name is actually ya masjid. Dan kita itu tidak salah secara statement untuk bilang ini tuh masjid. So when you enter the masjid gitu itu nggak apa-apa. It's not wrong gitu. Jadi ini tuh orang bule yang nggak bisa menyebutkan masjid gitu. Karena nama masjid itu kan international terminology ya. Nah, berbeda dengan nama-nama tempat peribadatan di umat yang lain gitu. Jadi kalau umat yang lain tuh misalkan gereja ya, gereja itu ya di Indonesia gereja. Kalau di Amerikanya itu church, berbeda. Kalau misalkan di Korea itu namanya mungkin Hanbelnaon gitu ya. Kalau di Shanghai, di Cina mungkin namanya bahasa Cina gitu.
Nah, kalau masjid itu berbeda. Masjid itu kayak nama orang gitu. Nama saya tuh Gatot. Saya pindah ke Amerika ya tetap Gatot. Saya pindah ke Eropa tetap Gatot. Pindah ke Shanghai tetap Gatot gitu. Nah, masjid juga sama ya. Di sini di Indonesia namanya masjid, di Arab namanya masjid, di Amerika juga masjid gitu. Nah, cuma masyarakat Amerika secara khusus itu agak sulit gitu pengen bilang masjid itu. Mereka bikin sendiri namanya mosque. Nah, for word preference gitu untuk pilihan kata, for me personally, untuk saya secara personal gitu, saya sih lebih memilih pakainya masjid gitu. Kenapa di sini diperkenalkan mosque? Karena itu international, bukan international, maksudnya English term, bukan internasional ya saya sebut ya, English terminology for masjid gitu. Makanya saya tulis di situ mosque. But we as a Muslim gitu, kita sebagai Muslim actually uh, it's not wrong gitu, bahkan strongly suggest gitu, secara kuat disarankan ya tetap pakainya masjid aja. Justru kalau ada yang menyalahkan harusnya mosque gitu, nah itu harus buat orang Inggris atau mungkin harus buat yang di luar Islam. Kalau kita sih pakainya masjid aja. That's for the last feedback ya, for all of you. Jadi nggak perlu ragu untuk menyampaikan masjid itu tidak perlu dibahasa Inggriskan. Just like the name of a person. Ya. Gitu. Terima kasih teman-teman for today's sessions ya, and for the last statement for me is practice doesn't necessarily get you closer to perfection. Jadi berlatih itu nggak lantas membuat kita langsung deket ke kesempurnaan or being perfect atau menjadi sempurna. Capek kalau kita mikirnya kita belajar asumsinya jadi sempurna, kita belajar asumsinya langsung perfect ya. But one thing for sure, satu hal yang pasti, that practice makes progress. Berlatih itu pasti membuat diri kita punya progress, punya kualitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan sunnahnya juga begitu ya, day by day should be better than previous day. Hopefully it has beneficial for all of you. So sorry for the mistakes that I create perhaps during this program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Dato. See you after Lebaran ya. Sampai jumpa setelah Lebaran. And hopefully we have 2 sessions per week. Kita punya 2 sesi dalam 1 minggu. Jadi please, I need your contributions to perhaps make a suggestions or polling. Bisa saja yang online ini terpisah dari yang lain ya. Jadi yang online ini mau hari apa dan hari apa gitu. Silakan saja. As long as it is matched with my schedules, I will provide the time for you. Saya pasti luangkan waktunya untuk teman-teman. Udah ya? Mr. Sorry, I have Masya question. Allah, thank you very much. Oke, gimana Kang Ikta? In Indonesia, Ya, nggak apa-apa. Silakan. apakah memungkinkan di setiap pertemuan, Mm-mm. contohnya kita membaca satu halaman bareng-bareng gitu, Ustaz. Jadi ada bekasnya untuk membaca, beda kalau membaca sendiri sama dengan membaca langsung distorkan kayak gitu. Memungkinkan nggak seperti itu? Oke. Ada setoran Biar bacaan terbiasa, gitu ya. biar terbiasa gitu, Ustaz. Apalagi Eh, saya kan aku ngomongnya tuh. Oke, jadi di display tulisan, terus kemudian membaca bareng nih maksudnya semua orang membaca tulisan yang sama, satu persatu, atau setiap orang menyetorkan bacaannya masing-masing. Itu bebas, Mister. Gimana Oke, baiknya aja. baik, siap. Heeh. Saya pertimbangkan ya, maksudnya saya masih 50-50 antara itu dilakukan di sesi ini atau tidak, karena ada pertimbangan waktu, because there is time considerations ya. Jadi bisa saja teman-teman mengupload presentasinya, membaca gitu, recording di Zoom, kan bisa tuh ditampilkan bacaannya, dibaca, terus diupload di YouTube, ya, kirimkan ke saya, terus kemudian di feedback bisa ya. Atau misalkan tidak harus satu halaman dibacakan di dalam kelas ini, mungkin satu paragraf misalkan, itu boleh ya.
Mungkin nanti bisa dipertimbangkan. But there is excellent suggestions. Itu saran yang bagus banget. Terima kasih Kang Ikta ya sarannya. Ada lagi? Aman? Oke, izin pamit ya. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman, dan untuk yang mudik, insya Allah diselamatkan ya sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Mr. G. Sama-sama Teh Haya juga sudah mendampingi kelasnya ya. Terima kasih ya, Izin live ya. kepala sekolah, maaf lahir batin semuanya. Sama-sama. Ya, Sama-sama, Pak Teh. Batin. Kalau misalnya mau